Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Seperti yang kita ketahui, bahwa selain dijajah oleh negara Belanda, negara Indonesia juga pernah dijajah oleh negara Jepang. Bangsa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Hal yang melatar belakangi masuknya Jepang ke Indonesia adalah karena adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar. Restorasi Meiji berdampak besar pada industrialisasi di Jepang. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 dengan slogan negara makmur militer kuat. Setelah tumbuh menjadi kekuatan baru, Jepang melancarkan serangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi. Embargo adalah larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan kepada suatu negara. Jadi, Amerika Serikat melarang melakukan perdagangan minyak bumi terhadap Jepang. Sedangkan Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri serta keperluan perang. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang melancarkan serangan pengebuman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Serangan Jepang juga diarahkan ke Filipina dan kemudian ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama perang. Selanjutnya yaitu proses pendudukan Jepang di Indonesia. Proses pendudukan Jepang di Indonesia pasca serangan Pearl Harbor pada Desember 1941. Akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, Kenil atau tentara Hindia Belanda dan pasukan Australia berusaha menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya, Jepang juga menguasai Tarakan dan Papan Kalimantan Timur. Kemudian masuk ke Pontianak dan menyerang Pulau Sumatera. Pada Februari tahun 1942, Jepang mulai melakukan serangan ke Pulau Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang kemudian ingin menguasai Jawa yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan yang disebut dengan ABDACOM, Amerika, British, Dutch, and Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura mendarat di Jawa. Alih-alih menyerang Jakarta, pasukan Jepang justru melakukan pendaratan di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan, Indramayu, dan Bojonegoro. Lokasi pendaratan ini tidak diduga-duga oleh Belanda. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang terus bergerak dan berhasil menguasai kota Buitenzorg atau yang sekarang kita sebut dengan kota Bogor. Lalu diikuti oleh kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang, hampir tanpa perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Jenderal Terpoorten, wakil dari pasukan Belanda, dan Jenderal Imamura, wakil dari pasukan Jepang.
Penentangan dilakukan di Kalijati, Kota Subang, sehingga peristiwa ini disebut dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Selanjutnya, yaitu sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Sementara itu, Jepang terus melakukan berbagai propaganda untuk menggerakkan penduduk rakyat Indonesia di demokrasi bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia. Dukungan rakyat Indonesia didoktrin bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia adalah membebaskan rakyat dari penjajahan, serta dapat memajukan kesejahteraan. Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan oleh Jepang adalah propaganda melalui siaran radio. Lagu Indonesia Raya diperdagangkan di samping lagu Kimigyo melalui siaran radio juga. Jepang melakukan propaganda mengenai produk-produk buatan Jepang bahwa produk mereka itu bagus dan murah, sehingga rakyat Indonesia dengan mudah membelinya. Selain itu, bendera merah putih juga diboleh dikibarkan bersampingan dengan bendera Jepang. Propaganda juga dilakukan oleh Jepang melalui program Pan Asia, di mana Jepang akan memajukan dari seluruh rakyat Asia untuk meneguhkan propaganda Pan-Asia. Jepang membentuk gerakan 3A dengan slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajitman Widyodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya, Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan dengan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi. Diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945 di tengah kabar pengumuman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Alihnya, pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes Jakarta, tetapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persidangan
persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur sang kakak. Karena itu Franz sang adik mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka.